Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya ngevlog lagi setelah sekian lama gak upload. Soalnya males karena sing delok anjing. Terus aku ngupload video sing berdurasi 12 detik itu dari TikTok. Tapi itu videoku sendiri sih. Iku satu hari ku ono 100 orang sing lihat. Sedangkan aku gak video seniat iki gak ada sing lihat. Bangsat, sakit hati sih bangsat sumpah. Kali ini aku akan bahas tentang oli yang dipakai oleh motorku ini, yaitu CB150R. Atau kalian yang pakai CBR 150 atau pakai Sonic 150 atau juga kalian pakai GTR 150, itu sama saja karena basic mesinnya itu sama. Jadi pada saat ini aku lagi pakai oli MPX1 dari produk AHM. Kalau AHS kan bengkelnya ya, kalau AHM kan perusahaannya, jadi gitu. Jadi kalian jangan salah sebut. Jadi gini, apa sih kelebihannya pakai oli MPX itu dan perbandingan sama oli XPX itu jauh apa enggak gitu loh maksudnya. Karena aku juga pernah pakai oli MPX, juga pernah pakai oli XPX. Nah, gimana sih, apa sih keunggulan nih, kelebihannya itu gimana gitu maksudnya. Nah, yang pertama, aku ketika pakai oli MPX iki, oli ini nggak jauh beda ya dari MPX ya, karena kan ya juga satu pabrik. Namun disclaimer di awal, oli MPX1 itu memakai bahan dari nggak full sintetik ya, jadi ada campuran mineralnya gitu. Jadi kelemahannya itu kalau kita nggak pakai yang full sintetik, dia itu akan lama-lama itu akan menguap gitu loh. Misalnya kita akan pakai 1,2 liter ya buat motor sport kayak gini. Kita itu membutuhkan yang kemasan MPX1 yang 1,2 liter khusus motor sport. Nah, itu misalnya awalnya 1,2 liter. Nah, lama-kelamaan itu bakalan berkurang seperti itu, karena kalau nggak full sintetik itu bakalan kayak menguap gitu loh. Seperti itu. Beda dengan oli beda dengan oli SPX. Karena apa? Oli SPX itu bahannya terbuat dari full sintetik. Jadi itu bener-bener asli gitu. Maksudnya ya sama-sama asli sih. Maksudnya itu dia itu lebih sintetik gitu loh, gak ada bahan campuran lainnya gitu loh. Jadi dia itu nggak akan menguap juga sih. Tiger heret tak masuk. Oh, ojo kene ae. Jadi gitu teman-teman. Kalau dari sisi itunya ya benar, lebih unggul pakai oli SPX daripada MPX. Kemudian dari sisi performanya, kelemahan dan keunggulan dari kedua oli ini itu sebenarnya ya kayaknya kalau buat aku sendiri ya kayaknya lebih baik SPX sih, SPX 1. Aku sebelumnya juga beli oli dari produk AHM, juga pakai oli SPX1 ini. Karena apa? Satu, kalau kita beli dari AHM itu, mereka itu sudah mempersiapkan itu. Untuk motor kita itu baiknya pakai yang berapa liter, bahan-bahannya itu udah pasti dipikir sama pabrikannya ya, seperti itu. Kalau misalnya oli-oli yang lain itu, saya rasa nggak ada sih yang
banyaknya itu 1,2 liter itu saya rasa nggak ada ya. Kalau kita mau pakai oli lain juga bisa sebenarnya, tapi kita harus isi 1,2 liter itu harus. Dan oli-oli selain produk AHM itu nggak ada yang pakai yang isinya itu 1,2 liter, hampir nggak ada sih setauku ya. Kalau kalian nggak pakai yang oli 1,2 liter, khususnya untuk motor sport kayak gini, sport Honda, misalnya kayak ya yang saya sebut tadi, kayak misalnya CB ini, terus CBR, GTR Sonic dan GTR itu, mesin kalian itu nggak kerendam sempurna gitu loh, paham nggak sih? Jadi ada bagian-bagian mesin kalian yang nggak kena pelumas gitu. Jadinya efek jangka panjangnya itu fatal banget sih. Kalau bisa kalian itu pakai oli yang benar-benar merendam. Kalau bisa itu kalian pakai oli yang benar-benar ngerendam mesin kalian itu supaya mesin kalian itu terlumasi dengan baik gitu maksudnya. Nah, seperti itu. Kalau kalian pakai merek lain juga bisa. Caranya kalian beli dua. Jadi nanti kalian taker sendiri gitu loh kan. Biasanya kemasan untuk motor sport itu kan 1 liter ya. Jadi nanti kalian itu tambahin lagi 2 mili. Jadi pas gitu 1,2 untuk motor-motor kayak gini. Nah, kembali lagi ke kelebihan dan kekurangannya MPX dan SPX. Nah, kalau oli MPX ini dikhususkan, yang ya bukan sih dikhususkan sih, maksudnya kayak ini tuh buat santai-santai, buat harian gitu enak pakai MPX. Jujur, yang aku rasakan saat ini tuh seperti itu. Jadi di putaran bawah itu dia enak, di gigi 1, 2, 3 itu 1, 2 lah, 1, 2, 3, tapi nggak sampai ngebut banget ya. Itu menurutku cukup enak juga, karena ini oli MPX itu ya dibuat seperti itu, nggak buat kebut-kebutan atau kita buat balapan, enggak. Oli MPX ini lebih adem juga, terus mesinnya itu adem, terus putaran bawah, tarikan bawah itu enak banget. Kalau buat harian yang di macet-macetan gini enak banget. Nah, itu tadi kelebihannya. Kekurangannya yaitu tadi, oli ini tuh gak full sintetik, jadi ada bahan-bahan campuran yang lain gitu, yang bisa mengakibatkan oli ini tuh bisa menguap seiring berjalan waktu. Oli ini akan menguap gitu, akan berkurang. Nah, itu jeleknya di situ. Dan aku saranin ya, kalau kalian pakai MPX ini kurang dari 2000 lah, kalian harus ganti lah. Karena apa ya? Karena itu tadi, nanti kalau olinya itu berkurang banyak, eman mesin kita gitu loh, maksudnya eman. Terus lanjut ke oli SPX. Oli SPX ini ya kelebihannya lebih banyak sih menurutku. Di putaran atas itu enak, buat kebutan itu juga enak. Terus mesinnya itu ya notabene agak panas sedikit lah. Ya panas-panas banget kok enggak. Terus ya itu tadi bahannya full sintetik, jadi enggak menguap. Kelemahannya aduh kayak enggak ono deh. SPX ini enggak ono kelemahan itu kayak itu. Tapi mbok mana ya? Terus yang aku rasakan pakai oli SPX baru pertama kali ganti itu, langsung tak bawa ke Cangar itu, enak banget sih. Munggah terus gigi 2 itu langsung enak pokoknya. Nah, oli MPX ini belum aku coba gitu loh. Belum aku coba ke jalan yang nanjak gitu kayak Cangar gitu, belum tak coba. Tapi kalau kedinginan mesinnya emang bener-bener dingin sih.
Yo gak sedingin es batu juga sih, tapi yo kalau kita buat perjalanan gitu, radiator itu, kipasnya radiator itu jarang jarang nyala lah gitu. Bukan berarti kipasnya rusak ya, tapi emang dingin sih oli MPX ini. Karena kayak yang aku baca itu, ini tuh oli ini tuh lebih encer daripada oli SPX. Itu yang membuat kalau kita pakai oli ini tuh jadi mesin itu halus gitu, nggak berisik gitu loh maksudnya. Kalau pakai SPX jujur berisik, agak lama gitu berisik, jujur ya aku. Tapi ya itu tadi, kalau buat kebut-kebutan emang enak sih ya, oli SPX gitu. Dan kalau kita lihat dari datanya ya, yang katanya oleh SPX ini tadi itu enak ditarikan bawah. Nggak tahu kalau di RPM atas gimana, nggak tahu ya. Pokoknya enak ditarikan bawah. Kalau kayak elek dibuat ke Cangar, ke tempat-tempat yang nanjak-nanjak gitu, enak deh kayak ya. Kayak ini ya. Karena kan katanya kan tarikan bawah enak. Kan kita nggak kebut-kebutan juga kalau di tanjak-tanjakan, kan pasti naiknya pelan-pelan gitu loh. Nah terus kekurangannya MPX ini lagi yang kurasakan saat ini yo, kopling ini kayak agak berat deh. Maksudnya itu gak koplingnya handle ini ya, enggak ya, maksudnya itu sering selip gitu loh, paham gak sih? Kayak misalnya masukkan gigi 2 susah gitu loh. Tapi ya gak sesusah yang kalian bayangkan. Cuma ya ada kayak nyantol dikit lah. Ya is okay lah. Karena dia kan juga encer ya. Atau aku kesuges aja waktu aku pakai SPX gini juga, atau aku hanya kena suges tok, nggak tahu ya. Jadi seperti itu. Kalau aku sendiri sih, kesimpulannya aku sendiri itu lebih condong ke oli SPX One. Karena apa? Karena beberapa keunggulannya yang saya sebutkan tadi. Saya tak putar balik bro. Aku nggak pakai spion ini juga agak merepotkan nih ya. Tapi tak buat eye catching. Biar makin keren. Kalau nggak pakai spion itu kan kayak keren sih. Tapi kalau aku jalan jauh pasti pakai spion. Apalagi kalau kita pakai helm full face kayak gini, wajib pakai spion sih. Karena cancuk ibu-ibu cuk. Ya ampun. Karena kalau kita pakai helm full face itu kayak tolak-tolak kanan kiriku susah gak sih? Kalian juga ngerasain itu gak sih? Lek aku sih ngerasain ya. Ya udah cukup itu tadi kesimpulanku. Aku lebih condong ke oli SPX One karena yaitu tadi keunggulannya. Kenapa aku kok pakai oli MPX di sini? Ya ini kesalahanku sendiri sih. Tapi juga kesalahannya Ahas sih. Ahas. Karena apa? Waktu aku ya wis 2000 km lebih sedikit lah. Itu kan aku rutin wajib ganti oli kan aku. Jadi ini aku waktu ganti oli ke Ahas, kan aku mau niku SPX ya. Dan ternyata aku nunggu lama banget iku. Sumpah lama banget aku. Kan juga antri juga atau gimana ya? Padahal ganti oli tok lo anjing. Sorry. Nah, iku kata iku, aku nunggu lama banget ya. Moro-moro kepala mekaniknya iku bilang gini, Mas, oli SPX-nya nggak ada. Aduh, terus pakai oli apa Mas? Tak tahu ngono. MPX One. Harganya Mas, harganya lebih murah. Itu katanya. Terus banyaknya liternya berapa Mas? 8 liter. Sama kok Mas sama SPX 1,2. Oh ya wes, gitu ya. Ya wes, aku
pasang aja karena aku juga nunggu udah lama banget loh. Dan setelah disuntakkan itu apa ya, setelah dimasukkan oli, diganti oli itu sama mekaniknya, ya Allah itu nunggu lama banget sumpah. Pedaku itu medak nang kono suwe anjing. Mungkin karena terlalu ribet ya, kayak misalnya harus pakai STN terus pakai bola, padahal juga gak rame-rame banget. Gak tahu, mungkin mereka punya SOP-nya sendiri, kita nggak tahu. Ya buat pengalaman aja lah. Dan juga kalian harus waspada kalau beli oli-oli yang di bengkel-bengkel biasa yang pinggir jalan gitu, kalian juga harus lebih waspada juga sih. Karena oli-oli merek dari Honda ini udah banyak gitu loh yang malsuin gitu loh, oli curah. Jadi kalian juga harus lebih berhati-hati sih menurutku. Dan lebih baik kalian beli di ahas sekalian gitu. Kalian beli oli ini aja terus kalian pasang di rumah, itu menurutku lebih worth it sih. Halus banget, aspalnya enak banget krian niki. Yes, gitu aja video motovlog Rajanata Akhira. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bantu aku ya supaya bisa nembus 1000 subscriber. Doakan juga lancar di setiap perjalanan itu, emang naik gak ono musibah-musibah. Dan aku juga motorannya yuk gini alon-alon, gak pernah ngebut-ngebut. Ya sekian dulu, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa lihat di resolusi 1080p supaya bagus kualitasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.